Siapa di sini yang pernah merasakan sakit kram yang secara tiba-tiba di waktu kalian tidur, di waktu kalian olahraga, di waktu kalian jalan, di waktu kalian hamil? Semuanya kalian akan merasa kesakitan banget di saat kram. Tapi jangan khawatir dan jangan panik. Itu bisa ditanggulangin, yaitu gimana Mbak Tati caranya? Jangan lupa di like dan di subscribe dulu ya. Yang pertama, Anda harus urut di bagian yang kramnya ya. Pastinya kalau kram itu di bagian kentol sini ya, di bagian kentol yang bagian sini. Di bagian kentol sini kalian urut ya, kita urut bagian kentolnya sini supaya apa? Otot di saluran kalian itu bisa jalan ya, bisa jalan dan stabil lagi. Kita urut di bagian kentolnya sini dan di bagian otot besarnya kita urut ya. Yang pertama kita urut di sini. Ini sangat mengganggu banget, terutama saat kita tidur ya, saat bangun tidur dan saat kita hamil ya. Bisa juga di kentolan sini, kempol sini juga bisa kram. Tapi kebanyakan kalau orang hamil habis bangun tidur atau pas tidur itu yang kram itu di bagian sini akan naik ke atas ya. Kenapa saya bilang gitu? Saya ngalamin sendiri. Sekarang saya jarang kram karena saya rendam pakai air hangat dan garam ya. Kalian urut di bagian sini ya, di bagian kentol sini kalian urut. Setelah itu kalian urut di bagian sini. Ini kan ada tulang di jempol ini sama di sini. Ini di pas tengah. Kalian pencet ya, kalian pencet begini. Nah, ini terasa sampai ubun-ubun sini. Ini ya, di sini ya, pas sini kalian urut. Nah, begini. Nah, ini akan terasa kemana-mana ya, kemana-mana. Saya bilang, kalau enggak kalian coba ya. Ini di sini ditekan terus. Jadi untuk masalah kram di kaki, di mana di seluruh tubuh itu akan terasa ya di sini. Nah, terasa nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Di sini kalian pencet-pencet dan diurut. Ini akan terasa kemana-mana ya, akan terasa kemana-mana. Nah, kalian urut begini. Nah, setelah itu, setelah diurut situ, kalian langkah selanjutnya kompres pakai air ya. Setelah itu kan tadi kalian urut di sini. Nah, urut di sini, terus urut di bagian kentol sini, lalu peregangan ya, lalu peregangan begini. Nggak apa-apa ya, mau digolekin kemana begini nggak apa-apa ya. Kalian gerak-gerakin begini juga boleh. Itu namanya peregangan ya, peregangan. Nah, setelah itu, setelah kalian pijit-pijit di bagian kentolnya atau di bagian sini, kentol sini, kalian pijit-pijit begini. Setelah kalian pijit terus, kalian bisa kompres pakai air hangat dengan botol juga boleh. Kompres air hangat dengan handuk kecil juga boleh, mana kalian suka. Kalau saya kompres pakai air yang di botol ya, karena kalau air di botol itu awet panasnya ya. Kalau air di botol itu awet panasnya, karena apa? Dia bisa ditempel begini. Kalau lebih panas, kasih anduk yang kecil itu bisa ya. Kalau kalian pakai handuk, ditempel belum ada 5 menit sudah dingin. Tapi kalau botol itu bertahan lama ya. Yang selanjutnya, kalian berjalan dengan tumit. Kalian berjalan dengan tumit berarti berjalan dengan tumit ini ya, berjalan dengan tumit ini. Jenjetnya bukan jenjet di depan, tapi jenjetnya jenjet di belakang ya. Kalian berjalan dengan tumit 10 menit atau 5 menit ya. Tapi pastinya kalau sudah kalian itu kram, pasti kalau sudah dipijit di sini, terus di bagian telapak sini, itu akan kendor ya, ototnya itu akan kendor dan akan normal lagi ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena sudah dikena pijitan. Nah, semakin kita pijit
itu semakin kendor otot-otot kita, jadi saluran darah atau apa yang tersumbat atau yang beku di situ itu akan lancar kembali. Nah, yang selanjutnya, karena terjadinya kram itu ya, otot itu otot itu berlawanan ya, sama otot dari sana sama otot dari sini itu kan otot itu berbentuk begini. Nah, sini tuh ada gelombang-gelombang sedikit ya. Kalau berlawanan itu akan jenggol begini ya. Otot kalau akan berlawanan, di sini keras itu otot akan berenjol begini. Jadi akhirnya ngulet kayak gitu, kram ya. Kram sakitnya minta ampun, sudah dikompres, sudah dipijat masih terasa sakit ya, tetap aja dikompres pakai air hangat. Supaya apa? Supaya enak, nggak terasa sakit ya. Waktu dulu saya waktu hamil, saya juga begitu, sering kram. Kenapa saya sering kram? Karena saya kerjanya itu waktu siang jalan-jalan terus ya, ngontrol orang ya. Dulu saya jadi ketua LEN, jadi saya ngontrol anak buah saya, jadi kesakitan. Kalau malam itu sering kram terus. Sampai apa? Kalau kram itu kita apa ya? Tansin. Apa namanya kalau Indonesia? Khawatir ya. Kalau Indonesia itu khawatir banget ya, nyampe jantung gimana, nyampe ini gimana, begitu pasti ada khawatirnya begitu. Jadi untuk masalah kram di bagian kentol maupun di paha untuk ibu hamil itu udah wajar ya, jangan panik. Kalau untuk ibu hamil saya sarankan supaya kalian itu sering-sering kakinya sering-sering direndam pakai air hangat dan garam. Supaya apa? Aliran darah juga lancar, terus ototnya juga nggak tegang-tegang amat ya, begitu. Jadi kita enak menikmati kehamilan dengan enak ya. Untuk bapak-bapaknya dan ibu-ibu yang lainnya yang nggak hamil, kalian mungkin sering kalian itu merasa kram kaki saat kalian tidur karena kalian bekerja keras. Itu saya percaya karena saya juga ngalamin sendiri, karena saya pekerja keras juga. Saya nggak mau kerja, bukan ya, saya bekerja keras juga, tapi saya juga tahu caranya gimana mengatasi kram ya. Untuk kaki kram itu emang untuk semua ya, saat tidur juga bisa kram, dengan saat jalan cepat juga kram ya, kram juga saat olahraga juga kram. Ibu hamil juga suka kram, di paha juga suka kram. Itu terasa terus-menerus dan setelah olahraga juga masih kram. Nah, cara menanggulanginya begitu ya sahabat-sahabat semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak ya, semoga bermanfaat buat kalian semuanya ya. Trik ini dan cara ini, intinya kalian kalau kram jangan panik ya, tetap diurut di bagian betis dan bagian telapak kaki yang tadi sarankan tadi ya. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Salam Pasduran, selawase dari channel Tati, bye.